Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat sarung botol rajut. Contohnya seperti ini. Adapun alat dan bahannya, bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahan di mana, linknya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Langsung saja ke videonya dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Langsung saja, langkah yang pertama kita membuat magic ring. Kita kaitkan di jari sebanyak 3 kali. Seperti ini. Kemudian hakpen masuk di 3 serat benang. Mengambil serat benang ketiga. Membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Kita lepas benang yang ini, membuat 9 DC di lubang magic ring. Sudah ada 9 DC. Kemudian salah satu benang yang ini akan kita lepas. Caranya kita tarik benang yang ini. Benang yang lebih pendek akan kita lepas. Kita tarik seperti ini. Nah, setelah kita serut, jadinya seperti ini. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Baris pertama sudah jadi, kita masuk di baris yang kedua. Membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Kemudian masuk di lubang yang sama dengan lubang slip stitch. Membuat 1 DC. Nah, kemudian kita membuat 2 DC di setiap lubang. Membuat sebanyak 10 kali sampai berjumlah 20 ya untuk baris yang kedua. Seperti ini, di setiap lubang kita isi dengan 2 DC. Lakukan cara yang sama sampai di 3 rantai yang awal ya. Sudah sampai di baris yang kedua akhir, sudah ada 20 DC. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Seperti ini. Kita masuk di baris yang ketiga, membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC. Masuk di lubang selanjutnya, membuat 2 DC. Membuat 1 DC, kemudian membuat 2 DC, membuat 1 DC, lalu membuat 2 DC. Nah, lakukan cara yang sama sebanyak 10 kali, seperti ini. Untuk baris yang ketiga nanti jumlahnya ada 30 ya. Kita nanti bertemu di 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Sudah sampai di akhir baris ketiga dan sudah ada 30 DC memutar. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Kita masuk di baris yang keempat, membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Kemudian membuat 1 DC di lubang selanjutnya. Lalu di satu lubang kita isi dengan 2 DC. Kemudian masing-masing lubang kita isi dengan 1 DC sebanyak 2 kali. Seperti ini. Di satu lubang kita isi dengan 2 DC. Di setiap lubang kita isi 1 DC sebanyak 2 kali. Kemudian di satu lubang kita isi dengan 2 DC. Nah, seperti ini lakukan sebanyak 10 kali. Dan untuk baris yang keempat, total DC memutar ada 40 DC. Nanti kita bertemu di 3 rantai yang awal ya. Di sini kita sudah membuat 40 DC untuk baris yang keempat. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Seperti ini untuk alasnya. Kita masuk di baris yang kelima, membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC. Kemudian membuat 1 DC di setiap lubang sebanyak 3 kali. Nah, sudah ada 3. Kemudian membuat 2 DC di satu lubang. Lalu membuat DC di setiap lubang sebanyak 3 kali. Membuat 2 DC di satu lubang. Kemudian membuat 1 DC di setiap lubang sebanyak 3 kali. Lalu membuat 2 DC di satu lubang. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sebanyak 10 kali. Nanti total DC baris kelima ada 50 ya. Kita nanti bertemu di 3 rantai yang awal. Sudah sampai di baris kelima akhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Di sini kita sudah membuat 50 DC memutar. Untuk alasnya kita berhenti di baris yang kelima. Jika teman-teman ingin lebih lebar lagi, nanti bisa ditambah 1 DC ya di setiap lubang. Nah, contohnya seperti di pondasi yang keempat dan kelima. Yang keempat tadi kita membuat DC di setiap lubang sebanyak 2 kali, baru membuat 2 DC di satu lubang. Dan di baris yang kelima, kita membuat DC di setiap lubang sebanyak 3 kali, baru membuat 2 DC di satu lubang. Lalu untuk lebih lebar lagi, di baris selanjutnya bisa kita membuat 1 DC di setiap lubang sebanyak 4 kali, baru membuat 2 DC di satu lubang. Nah, seperti itu ya. Kita masuk di baris yang keenam. Untuk baris yang keenam di sini kita membuat pondasinya. Caranya membuat 3 rantai, kita anggap sebagai
DC, kemudian di setiap lubang kita isi dengan 1 DC. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di baris ke-7. Untuk baris yang ke-7 caranya juga sama. Di setiap lubang kita isi dengan 1 DC ya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris ke-7 akhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, setelah seperti ini, kita membuat motif ya. Membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Kemudian membuat 1 rantai sebagai jarak. Kita skip 1 lubang, masuk di lubang selanjutnya membuat DC. Membuat 1 rantai, skip 1 lubang, masuk di lubang selanjutnya membuat DC. 1 rantai, skip 1 lubang, membuat DC. Membuat 1 rantai, skip 1 lubang, masuk di lubang selanjutnya membuat DC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris ke-8 akhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, seperti ini jadinya. Kita masuk di baris yang ke-9, membuat 3 rantai. Kemudian di setiap lubang, rantai dan DC, masing-masing kita isi dengan 1 DC. Sampai berjumlah 9 DC ya. Seperti ini, sudah ada 9 DC. Setelah itu membuat 1 rantai. Skip lubang rantai, membuat DC di setiap lubang sampai berjumlah 9 DC. Sudah ada 9 DC. Setelah itu kita membuat 1 rantai, skip 1 lubang, lanjut membuat DC di setiap lubang sampai berjumlah 9 DC. Lakukan sebanyak 5 kali. Kita nanti bertemu di 3 rantai yang awal. Sudah sampai di baris ke-9 akhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Nah, seperti ini hasilnya. Kita masuk di baris yang ke-10, membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Kemudian membuat DC di setiap lubang sampai terkumpul 4 DC. Nah, di sini sudah ada 4 DC sama 3 rantai yang kita anggap sebagai 1 DC. Kemudian membuat 3 rantai. Kita skip 1 lubang, masuk di lubang selanjutnya, membuat DC di setiap lubang sampai berjumlah 4 DC.
Seperti ini, membuat satu rantai, skip satu lubang, masuk di lubang selanjutnya, membuat DC di setiap lubang sampai terkumpul 4 DC. Seperti ini, lalu membuat 3 rantai, skip satu lubang, masuk di lubang selanjutnya, membuat DC di setiap lubang sampai terkumpul 4 DC. Kemudian membuat satu rantai, skip lubang rantai, masuk di DC selanjutnya. Di setiap lubang kita isi dengan 1 DC sampai terkumpul 4 DC. Kemudian membuat 3 rantai, kita skip satu lubang. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris ke-10 akhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Kita masuk di baris yang ke-11, membuat 3 rantai. Seperti biasa kita anggap sebagai 1 DC. Kemudian kita membuat DC di setiap lubang sampai terkumpul 3 DC. Sudah ada 3 DC. Kemudian membuat 3 rantai. Lalu masuk di lubang 3 rantai, membuat SC, membuat 3 rantai, skip DC, skip 1 DC, masuk di lubang selanjutnya, membuat 1 DC di setiap lubang sampai terkumpul 3 DC. Nah, seperti ini. Membuat 1 rantai, skip lubang rantai, masuk di lubang selanjutnya, membuat 1 DC di setiap lubang sampai terkumpul 3 DC. Seperti ini. Lalu membuat 3 rantai, masuk di lubang 3 rantai, membuat SC, membuat 3 rantai, skip 1 DC, masuk di lubang selanjutnya, membuat DC di setiap lubang sampai terkumpul 3 DC. Membuat 1 rantai, skip lubang rantai, masuk di setiap lubang, membuat 1 DC sampai terkumpul 3 DC. Lalu membuat 3 rantai, membuat SC, membuat 3 rantai, skip 1 DC, membuat DC di setiap lubang sampai terkumpul 3 DC. Nah, untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris ke-11 akhir. Kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Masuk di baris ke-12, membuat 3 rantai. Kita anggap sebagai DC, kemudian di setiap lubang kita isi dengan 1 DC.
seperti ini. Masuk di lubang 3 rantai membuat 1 DC, kemudian 1 rantai, masuk di lubang 3 rantai berikutnya membuat 1 DC, kemudian di setiap lubang kita isi dengan 1 DC. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lalu membuat 1 rantai, skip lubang rantai, setiap lubang kita isi dengan 1 DC. Di lubang 3 rantai kita isi dengan 1 DC. Lalu membuat 1 rantai, masuk di lubang 3 rantai selanjutnya membuat 1 DC. Kemudian membuat DC di setiap lubang. Lalu membuat 1 rantai. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Jadi di baris ke-12 ada 4 DC di sisi kanan dan kiri. Untuk yang tengah ada 1 rantai seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris ke-12 akhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Seperti ini motif yang dihasilkan. Kita masuk di baris yang ke-13 membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC. Kemudian di setiap lubang masing-masing kita isi dengan 1 DC sampai terkumpul 9 DC. Di lubang 1 rantai kita isi dengan 1 DC ya. Setelah membuat 9 DC seperti ini, kita membuat 1 rantai, skip lubang rantai, lanjut di setiap lubang membuat 1 DC sampai terkumpul 9 DC. Di lubang 1 rantai kita isi dengan 1 DC. Nah, seperti ini untuk motif yang dihasilkan. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di 3 rantai yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di baris ke-13 akhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Nah, kita ulangi cara yang sama. Dimulai dari baris ke-8. Untuk baris yang ke-14 ini caranya sama, dimulai dari baris ke-8 ke atas ya. Membuat 3 rantai sebagai DC, membuat 1 rantai sebagai jarak, lalu skip 1 lubang, membuat DC, membuat 1 rantai, skip 1 lubang, membuat DC, 1 rantai, skip 1 lubang, membuat DC, 1 rantai, skip 1 lubang, membuat DC, 1 rantai, skip 1 lubang, kemudian lanjut membuat DC. Nah, jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama, disesuaikan dengan tinggi botolnya. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu, kita nanti bertemu di motif baris terakhir ya. Ulangi cara yang sama dimulai dari baris ke-8. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Sudah sampai di motif terakhir baris terakhir, kita slip stitch di 3 rantai yang awal. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini, sangat cantik sekali. Saatnya kita membuat DC memutar. Kita awali membuat 3 rantai, kita anggap sebagai DC, kemudian di setiap lubang rantai dan lubang DC kita isi dengan 1 DC memutar ya. Jadi tidak ada yang kita skip. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, kita nanti bertemu di awalan 3 rantai. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di 3 rantai yang awal, kita slip stitch. Kemudian kita lanjut membuat SC memutar. Di setiap lubang kita isi dengan 1 SC seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar, kita nanti bertemu di SC yang awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di SC yang awal, kita slip stitch. Kemudian membuat 1 rantai, kita lanjut membuat SC memutar secara terbalik seperti ini. Lakukan cara yang sama, kita nanti bertemu di bagian awal. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Sudah sampai di SC yang awal, kita slip stitch. Kita putuskan benang. Nah, sisa benang ini nanti kita selip-selipkan di bagian sini ya. Sarung botol jadinya seperti ini setelah botolnya kita masukkan ke dalam sarung. Sangat cantik sekali ya. Nah, seperti ini. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.